Kalau PLN melihat kondisi di Gili Raja, jadi untuk bisa nyala itu tinggal teman-teman penyimak podcast mahasiswa. Kebetulan kemarin kita membahas tentang pulau saya yang sampai hari ini tidak ada listrik, Pak ya. Jadi memang yang diinginkan warga ini langsung saja, Pak ya, tanpa perkenalan. Jadi saya bertemu dengan pimpinan PLN Pamekasan yang kebetulan secara wilayah menangani juga listrik di wilayah Sumeneb, Pak ya. Jadi sekarang kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih perkembangan dan ke depan untuk persoalan listrik di wilayah Gili Raja begitu. Jadi pertanyaan mendasar warga, kapan akan menyala begitu? Jadi perkenalkan, saya Farki Faris. Kebetulan dapat amanah manajer UP3 di Pamekasan, terhitung mulai 12 September kemarin. Jadi saya baru aktif di minggu ini. Baru minggu ini ya? Ya, dia mulai hari Senin. Nah, terkait pertanyaan Mas Ongki, untuk persoalan Gili Raja itu sebenarnya kita sudah intens koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb sendiri. Jadi secara kontekstual, pemerintah Kabupaten Sumeneb itu sebenarnya sudah memiliki aset pembangkit dan jaringan existing yang sudah dibangun di sisi Pulau Gili Raja. Oh, itu yang dibangun di Gili Raja asetnya Pemkab Sumeneb? Asetnya Pemkab Sumeneb. Bukan PLN ya? Bukan PLN. Jadi konteksnya PLN sebenarnya kalau untuk kepulauan di Sumeneb itu kita sudah punya proyek juga di 2022 itu akan melistriki 26 pulau terluar. Mulai dari yang paling ujung Sakala, Masa Lembu sampai Raas itu memang sudah masuk. Tetapi konteksnya di situ adalah PLTS. Nah, terkait pembiayaan memang saat ini karena masa pandemi ini PLN juga sedikit terkena impact, sehingga untuk pembiayaannya itu kita buat selektif, sangat selektif. Nah, karena konteksnya di Gili Raja ini sudah ada existing dari kabupaten, kemarin Kabupaten Sumeneb itu sudah berkoordinasi dengan kita bahwa terkait aset-aset yang ada di Gili Raja itu memungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan bersama. Tetapi dari sisi PLN kami menyampaikan bahwa harus ada konteks tanpa syarat di situ. Maksudnya konteks tanpa syarat? Dari artiannya mungkin kalau PLN nanti yang akan mengelola, takutnya nanti asetnya nanti disuruh mengganti. Nah, itu yang menjadi berat di sisi kami. Karena jujur, kami kalau terkait investasi memang sangat selektif dan itu pun sudah masuk di rencana kerja anggaran pembangunan tahunan yang sudah diusulkan mulai tahun-tahun sebelumnya. Jadi dieksekusinya untuk yang 26 pulau itu di 2022 ini baru tereksekusi. Nah, untuk yang Gili Raja itu special case. Jadi nanti dengan pemanfaatan aset itu kita akan menggunakan anggaran operasionalnya kita untuk kebutuhan satu BBM-nya. Terus kebutuhan yang kedua adalah tenaga operasional yang akan petugas yanteknya yang akan kita tempatkan di Gili Raja. Nah, itu dia. Terus kemarin juga kami meminta privilege juga ke teman-teman di kabupaten bagaimana terkait untuk angkut BBM-nya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan juga di sisi kami, karena pengangkutan BBM dari depo di dermaga sampai ke lokasi PLTD itu kami kemarin minta bantu, dan memang dari kabupaten sudah punya komitmen juga yang sama untuk bisa membantu kita sinergi di sisi kelistrikannya tadi. Prediksi saya, Pak, mungkin di 2022 itu sudah teraliri listrik untuk Gili Raja. 2022. Ya, Cuman sejauh ini bagaimana koordinasi dengan Pemkab Sumeneb untuk tahun ini? Apakah ada proses penambahan alat atau apa? Kalau sebenarnya dengan koordinasi dengan Kabupaten Sumeneb kita cukup intens. Nah, yang terakhir itu kemarin dari Pak Alan, manajer perencanaan kami itu sebenarnya sudah koordinasi. Ada beberapa item yang harus ditindaklanjuti di sisi Kabupaten Sumeneb. Dan ada beberapa tindak lanjut yang harus kami tindak lanjuti di sisi PLN. Nah, ada beberapa pending item juga, Pak. Jadi seperti terkait pengetesan mesin yang ada di kepulauan. Jadi di Kepulauan Gili Raja itu sebenarnya sudah ada engine existing, tetapi memang konteksnya belum dioperasikan sama sekali. Nah, kemarin kami meminta agar dilakukan pengetesan sebelum itu bisa dilakukan pemanfaatan bersama. Nah, kesulitannya mungkin dari teman-teman kabupaten agak sedikit kendala di anggaran.
Karena itu pengetesannya itu membutuhkan beban dalam konteks, kalau kami nyebutnya itu dummy load. Itu beban kosong yang biasanya kami gunakan untuk running text engine tadi. Nah, kemarin kami memberikan solusi karena mendatangkan alat itu sewanya cukup mahal. Kami menyarankan ke kabupaten itu untuk bisa mengambil beban-beban existing yang ada di masyarakat sekarang. Nah, sekarang kan masyarakat itu kan mengelola dengan pembangkit sendiri. Iya, diesel sendiri. Nah, itu yang kemudian mungkin bisa dilakukan tes running selama masa pengetesan ini tadi. Nah, mungkin dari Pemkab agak terkendala dana, jadi mungkin pas pengetesannya itu pas nanti akan dioperasikan. Nah, itu konteksnya. Terus yang kedua, di sisi kami pending itemnya seperti apa? Pending itemnya kami itu karena konteks kerjasama antara Kabupaten Sumeneb dengan PLN tentang pemanfaatan aset bersama itu harus direview oleh sisi hukum. Jadi kami lagi koordinasi dengan Satuan Hukum Korporat kami di UID Jatim bagaimana terkait pengelolaan pemanfaatan bersama ini tadi. Takutnya kami kalau umpamanya kami yang langsung eksekusi bermasalah di belakang, malah kami yang salah kan gitu. Regulasi jadi misalnya. Itu memang pertimbangannya harus rigid banget. Tetapi secara operasional insya Allah itu sudah kami anggarkan untuk biaya operasionalnya, termasuk nanti di pemanfaatan itu ada memungkinkan kami menunjuk anak perusahaan kami namanya PT PJB Service. Pembangkitan Jawa Bali Service itu mereka bisa mengelola sisi pembangkitannya. Nanti dari sisi UP3 itu akan mengelola untuk pelayanan tekniknya. Oke, jadi pemanfaatannya nanti akan sepenuhnya diberikan kepada PLN, Pak ya? Nah, bukan diberikan, tapi boleh digunakan. Oh, mungkin boleh gitu. Digunakan, nah, itu mungkin batasan konteksnya itu yang perlu kami detailkan dulu di sisi SHK. Karena otomatis kalau kami gunakan, biaya pemeliharaannya di kami kalau ada kerusakan atau apa. Tetapi kalau diberikan itu akan muncul hibah namanya. Nah, itu di PLN tidak dibolehkan lagi adanya hibah dari pihak luar ya? Dari pihak luar. Jadi kami akan sistemnya akan kerjasama aja, kerjasama operasi dengan pemanfaatan aset tadi. Pihak PLN sudah pernah ke pulau berapa kali, Pak? Kalau itu sudah sering kali karena dari Mas Alan ini mungkin sudah sampai 3 kali ya. Mas Alan itu mungkin ke sana melihat kondisi beberapa item yang menjadi pending point selama ini. Jadi kita sebenarnya sudah menyusun work plan, Mas Ongki, menyusun work plan. Catatan-catatan mana aja yang menjadi domainnya kabupaten untuk bisa dipenuhi. Seperti contoh kemarin terkait akses jalan. Akses jalan itu kemarin kami minta sebelumnya masih tanah, kemudian minta di paving, itu sudah dipenuhi. Jadi teman-teman ini sudah posisinya seringkali ke sana untuk melihat checking point mana aja yang menjadi pending item sebelumnya, apakah sudah terrealisasi atau belum. Ada beberapa perbaikan juga di power house-nya. Power house itu rumahnya genset. Power house itu, nah itu ada beberapa item juga yang sudah kemudian dipenuhi sama teman-teman kabupaten. Jadi kalau kesananya sudah sering, Pak. Jadi pertanyaannya, Pak, misalkan bertanya kalau PLN melihat kondisi di Gilir aja, jadi untuk bisa nyala itu tinggal apa begitu secara fisik lah dari itu. Karena masyarakat melihat, Pak, jaringan kabel sudah, kemudian tiang sudah, mesin genset juga sudah. Jadi tinggal untuk klik hidup itu tinggal apa untuk secara fisiknya, Pak. Nah, tinggalnya gini, tadi yang saya jelasin. Jadi kami harus review dulu ke Satuan Hukum Korporat kami. Kemudian nanti dari Pemkab sama-sama kalau ini sudah clear dipersilakan, oke Pak, go dengan skema perjanjian seperti ini, gitu. Nanti kemudian kami tanda tangan dengan Pemkab. Terus dari sisi Pemkab untuk persiapan engine-nya ini nanti yang akan di-running itu harus kita saksikan bersama. Kalau memang performanya bagus sesuai dengan syarat, baru bisa kita terima. Nah, permasalahannya kalau katakanlah kita kan punya kajian resiko juga ya. Betul. Berarti kan Bapak ada resiko juga. Katakanlah pas saat engine ini di running dan running performanya nggak bagus, ya otomatis kami akan menyarankan ke pemerintah kabupaten untuk memenuhi tadi agar segera dilakukan perbaikan misalnya mungkin. Jadi jangan sampai aset yang diserahkan ini tadi ternyata
performanya kurang bagus Iya, gitu. siap. Jadi kita kan sama-sama menjaga. Karena nanti ujung-ujungnya pelayanan listrik ke Gili Raja itu harapannya kita bisa melayani dengan kualitas yang bagus. Jadi sinergi itu yang mungkin kita perlukan antara kabupaten dan PLN, dan memang sinergi itu sekarang sudah berjalan dengan baik. Hanya memang waktu pelaksanaannya yang butuh detail-detail yang Betul. harus mungkin kami detailkan dulu lah sebelum itu nanti berjalan. Kalau dari alat tidak ada yang kurang? Kalau peralatan sih nggak ada, pembangkit, jaringan sudah ada, tinggal nanti dari calon pelanggan kami yang di Gili Raja itu otomatis kami akan ada invest untuk penarikan namanya SL, sambungan rumah itu ke pelanggan-pelanggannya. Nah itu mungkin yang investasinya dari kami. Itu aja sih mungkin kalau dari kami. Sekalian nanti operasional untuk BBM-nya, operasional BBM pembangkit itu memang nanti daily-nya kami secara harian. Berapa orang nanti yang akan di pulau dari kami rencanakan itu akan ada sekitaran 3 petugas Yantek mungkin. Dua atau 4 petugas Yantek yang khusus untuk melayani pelayanan tekniknya. Tapi kalau untuk operator pembangkitnya itu nanti kami akan koordinasikan dengan PJB tadi, anak perusahaan. Nah, berapa dia mengelola pembangkit ini butuh berapa orang ya itu. Biasanya sih kalau pembangkitan itu sekitaran 45 orang juga. 45 orang itu untuk mengelola pembangkit di Gili Raja. Jadi total mungkin sekitaran 9 orang lah kami tempatkan di sana. Jadi karena memang ini sifatnya apa tadi kerjasama pemanfaatan Pak ya. Jadi komunikasi baru dimulai setelah selesai kan. Dan dari dulu PLN tidak terlibat karena itu aset Pemkab ya. Kalau dari dulu kita sudah terlibat koordinasi ya? Sudah koordinasi, malah intensnya itu dari tahun lalu. Tahun lalu mendekati ini Januari kita sudah buat time plan, work plan-nya. Time plan, work plan-nya itu sudah ada. Januari harus ngerjain ini, Maret sampai posisi sekarang itu harus. Nah, yang kemarin yang terakhir pending itemnya ini tadi, review SHK ini tadi di sisi hukum gitu. Yang belum ya? Itu yang belum. Dan di sisi kabupaten kita minta untuk dilakukan tes ya. Running test dulu. Mesinnya running test performance engine untuk melihat performance-nya dulu lah. Dari kabupaten kayaknya kalau itu dijalankan mereka kan harus ngasih BBM dulu, terus nyari beban. Nah, itu infonya anggarannya yang belum tersedia, belum teranggarkan tahun ini ya. Di tahun ini itu infonya itu. Jadi diprediksi 2022 baru Insya Allah prediksi saya 2022 mungkin di awal lah. Tapi saya janji kalau di sisi SHK kami sudah siap, berarti nanti kami tinggal koordinasi dengan kabupaten bagaimana terkait tindak lanjut berikutnya. Jadi intinya di sisi kami bagaimana kami bisa men-speed up apa yang menjadi domainnya kami. Itu insya Allah kami kawal. Hanya nanti kami tetap akan koordinasi terus dengan kabupaten bagaimana apabila sudah ini selesai di reviewnya kami, kalau bisa lebih cepat, lebih bagus, itu bisa kita melayani untuk Gili Raja. Tentunya juga demi masyarakat yang bertahun-tahun pastinya, Mas. Tidak ada Mas Ogi, pastinya. Jadi harapan kami sih, kami punya prediksi itu secepatnya. Dalam artian kalau mungkin ini bisa terrealisasi akhir tahun, itu paling lebih bagus. Tapi prediksi saya mungkin di 2022 di awal itu. Sebenarnya potensi di Gili Raja itu sangat besar. Harapannya sih kami nanti bisa menyuplai listrik itu dengan kualitas bagus, performanya bagus, sehingga masyarakat di Gili Raja tingkat produktivitasnya juga lebih tinggi. Betul Pak. Karena saya juga melihat ada di sisi timur dan utara itu kan potensi tambaknya besar. Nah itu mungkin yang next episode itu bisa kita optimalkan, kita layani, karena kita punya juga di darat ini, katakanlah yang di Pulau Maduranya ya, kami nyebutnya darat, itu sudah ada potensi pelanggan-pelanggan tambak yang kita layani, yang dulu masih pakai genset, sekarang sudah beralih ke listriknya PLN untuk muter apanya itu tambah udang, Pak. Tambah udangnya itu lah. Mungkin itu konsep itu mungkin bisa kita bawa ke Gili Raja. Jadi otomatis produktivitasnya di masyarakat Gili Raja itu meningkat juga. Saya juga dari sisi PLN meminta doanya dari masyarakat Gili Raja agar bisa sesegera mungkin kita bisa melayani kelistrikan untuk Gili Raja. Jadi itu menjadi komitmen kami, tapi
kami tetap akan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb bagaimana bisa konteksnya men-speed up pelayanan kelistrikan di Gili Raja itu sendiri. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Jadi mungkin cuma itu yang bisa kami tanya-tanya ke pimpinan PLN ini. Jadi masyarakat bisa menonton dan inilah fakta dan proses dan juga fase-fasenya, dan sebentar lagi katanya tadi menunggu review lagi, menunggu juga tes running engine-nya. Ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah